Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hacektor. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pengantar teknologi informasi. Jadi kali ini kita mau ngebahas cyber security dasar ya. Ya, lebih tepatnya dasar-dasar dari keamanan digital ya, kayak akun gitu kan, password dan login ya, gitu-gitu ya. Oke, eh, ini pendahuluan dulu ya sedikit ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, eh, hampir setiap hari kita itu sering membuka berbagai aplikasi dan juga website ya. Nah, entah itu mobile atau web ya. Nah, seringkali untuk masuk ke dalamnya kita memerlukan sesuatu yang disebut akun digital. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita pengen masuk ke aplikasi atau website, seringkali kita itu diminta untuk login gitu ya. Nah, kecuali kalau web atau aplikasi yang umum aja gitu ya, yang nggak ada data-data apa-apa ya. Nah, kayak buat knowledge doang mungkin ya. Nah, kan tetapi kebanyakan pasti minta login ya biasanya. Nah, itu kita loginnya pasti pakai yang namanya akun digital gitu ya. Nah, itu akun Google, akun Facebook ya, atau gimana-gimana gitu ya. Nah, di era digital ini, hampir semua aktivitas itu memerlukan akun. Nah, misalnya berbelanja online, berkomunikasi dengan teman, mengakses layanan perbankan, bahkan menonton video favorit gitu ya. Nah, di channel YouTube, apa namanya di YouTube misalnya, kita perlu channel gitu kan, buat bisa komentar ya kan di video orang gitu kan, buat bisa nge-subscribe ya kan channel orang gitu kan. Nah, kita perlu yang namanya channel YouTube gitu kan. Nah, kalau di YouTube ya misalnya ya, atau kalau kita pengen main game deh, contoh lainnya deh, main game. Nah, ya, itu pasti kita perlu akun gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, apa itu akun digital? Nah, jadi definisi sederhananya adalah akun digital itu kayak identitas unik yang kita miliki di sebuah platform atau layanan online. Nah, jadi setiap akun terdiri dari dua komponen utama. Nah, pastinya ada username ya. Nah, itu nama kita ya, atau ya email ya bisa juga ya. Nah, biasanya sih paling sering tuh email ya biasanya ya. Dan tentunya juga password sebagai kunci pengaman gitu ya. Nah, kombinasi keduanya memastikan bahwa hanya kita yang bisa mengakses akun tersebut gitu ya. Nah, jadi akun itu ya bisa dikatakan eh, tempat yang dimana tempat ini nih khusus buat kita sendiri gitu ya, buat nyimpan-nyimpan data gitu ya. Nah, kayak data game gitu kan. Nah, makanya game itu seringkali game online ya, terutama itu pasti perlu akun gitu kan. Nah, karena kalau nggak ada akun ya gimana kemajuan-kemajuan kita di game itu tersimpan gitu kan. Nah, karena akun ini kayak tempat kayak rumah gitu ya, rumah digital kita gitu ya buat nyimpen nyimpen data gitu kan. Nah, intinya sih gitu ya untuk akun digital. Nah, ini komponen akun digitalnya ada username ya atau email ya. Nah, ini pasti udah pada tahu ya username atau email itu ya identitas uniknya gitu ya, yang membuat kita tuh beda gitu ya dari akun lain gitu kan. Nah, karena kalau akunnya sama ya eh, bakal bakal kacau lah nanti kalau bakal chaos gitu ya kalau akunnya sama gitu kan. Nah, terus passwordnya ya kan, nah ini kunci rahasia gitu ya, biar rumah digital kita tuh nggak dikunjungi oleh sembarang orang gitu kan. Nah, dan juga ada informasi profil gitu ya. Nah, ini kayak nama lengkap gitu kan. Nah, kita ini siapa gitu kan. Nah, terus kita lahirnya kapan, nomor teleponnya, nomor telepon kita, gitu-gitu ya. Nah, mengapa akun digital penting ya? Nah, tentunya untuk personalisasi layanan gitu ya. Nah, jadi platform dapat menyesuaikan konten dan fitur sesuai dengan preferensi kita gitu ya. Nah, jadi kayak buat menyesuaikan gitu ya, platform ya kan menyesuaikan dengan kepribadian kita gitu-gitu ya, menyesuaikan dengan data-data yang kita miliki gitu-gitu ya. Nah, atau menyesuaikan dengan level hierarki kita gitu kan. Nah, terus ada penyimpanan data tentunya ya. Nah, ini kayak yang aku sebutin tadi kayak contohnya kalau di game itu kayak rank kita ya kan misalnya udah sampai
Mythic Immortal gitu kan. Nah, itu data itunya tuh harus disimpan gitu ya ke dalam akun gitu ya. Nah, dan juga ada keamanan transaksi ya kan. Nah, eh, ini untuk memastikan ya kalau transaksi keuangan itu hanya dilakukan oleh pemilik akun yang sah gitu ya. Nah, jadi pastikan gitu ya, setiap kali transaksi kita melakukan transaksi keuangan itu yang ngelakuin itu ya kita sendiri gitu ya. Nah, selaku pemilik akun gitu ya. Nah, ini analogi akun digital ya, itu kayak rumah pribadi ya. Nah, seperti yang udah aku sebutin, kayak rumah pribadi di dunia maya gitu ya. Nah, username itu alamatnya ya. Nah, password itu adalah kunci fisiknya ya, buat kita membuka pintu utama rumahnya gitu kan. Nah, dan informasi di dalam akun adalah barang-barang berharga di dalam rumah gitu ya. Kayak kita punya akun Mobile Legends itu Mythic Immortal misalnya. Nah, itu contoh dari informasi di dalam akun gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang namanya password. Nah, eh, jadi password itu seperti yang kita tahu itu adalah kunci gitu ya, kunci buat ngebuka akun kita. Jadi otomatis password itu harus aman gitu ya. Nah, tapi tentu saja mudah diingat gitu ya. Nah, membuat password yang kuat adalah salah satu cara terpenting untuk melindungi akun digital. Namun banyak orang kesulitan membuat password yang aman sekaligus mudah diingat gitu ya. Nah, ini karakteristik password yang kuat. Nah, misalnya panjangnya itu minimal 8 karakter gitu ya. Nah, jadi kalau kurang dari 8 karakter itu bakal apa ya? eh Kombinasinya tuh bakal cepat ketemu gitu ya. Nah, gitu. Dan juga nggak mudah ditebak ya. Hindari kata-kata umum kayak tanggal lahir, nama keluarga, atau urutan keyboard seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya ya. Ya, jujur aku sendiri masih melakukan kesalahan ini ya. Jujur aku sendiri punya akun ya, itu passwordnya tuh masih berupa tanggal lahir. Nah, itu jangan ditiru ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin akun baru itu pastikan jangan pakai tanggal lahir deh. Nah, biasanya paling sering tuh tanggal lahir ya biasanya. Nah, kayak contohnya kayak yang aku lakuin. Hehehe. Tapi jangan ditiru ya, ingat. Nah, ini kombinasi yang beragam ya. Nah, jadi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol khusus kayak gini ya. Nah, jadi teman-teman jangan apa namanya jangan ragu buat nambahin simbol-simbol yang aneh kayak begini ya kan ya. Ya nggak apa-apa itu biar passwordnya makin kuat gitu ya. Nah, gitu. Makin bervariasi ya kombinasinya makin ini juga ya makin susah juga buat ditebak. Dan juga unik ya untuk setiap akun. Nah, jadi kalau misalnya kita punya banyak akun nih, nah pastikan kuncinya tuh jangan sama gitu ya, passwordnya tuh jangan sama gitu ya. Jangan satu password untuk semua akun gitu ya. Nah, pastikan setiap akun itu punya passwordnya masing-masing gitu ya, yang beda-beda gitu ya tentunya ya. Nah, karena takutnya kalau misalnya ada satu akun nih yang diretas ya, takutnya karena kita pakai password yang sama, akun lain ikut kena retas. Nah, takutnya gitu ya. Nah, ini contoh password yang lemah dan kuat ya. Nah, kalau yang lemah nih kayak gini nih. Nah, nama 123 ya. Nah, alkap 140906. Nah, itu contoh password yang lemah. Nah, itu hati-hati ya. Karena masih pakai tanggal lahir. Nah, itu contohnya. Nah, ini password yang kuat. Nah, tuh. Nah, kayak gini ya. Pokoknya ya. Tuh, tuh, tuh. Nah, jadi ya jujur agak agak susah buat dibaca ya. Nah, kayak gini manga semangat gitu ya. Kalau kalau kita coba terjemahkan ke huruf asli ya, huruf abjad ini manga semangat gitu ya artinya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, dan justru ini jadi password yang kuat gitu ya. Nah, ini bisa coba teman-teman tiru ya. Atau kalau misalnya pengen lebih kuat lagi, juga bisa tambahkan lebih banyak variasi berupa angka gitu ya, atau tambahkan lagi simbol-simbol lain ya kan di sini ya. Nah, atau diperpanjang juga bisa ya, panjangnya sampai 20 karakter, 30 karakter atau seterusnya itu bakal makin kuat lagi passwordnya. Nah, gitu. Ini ada teknik membuat password yang mudah diingat ya. Nah, pertama ini
pakai metode kalimat. Nah, ambil kalimat favorit ya. Nah, kayak misalnya saya suka makan nasi goreng 3 kali seminggu menjadi SSM NG 3KS gitu ya. Nah, jadi kayak disingkat gitu ya. Nah, S ini saya, S ini suka, M makan gitu-gitu ya. N ini nasi, nah G ini goreng ya, tiga tiga ini ya, K kali, nah ini S ini seminggu. Jadi kayak di apa ya, kayak disingkat ya kan kayak gini itu juga bisa ya. Atau metode substitusi gitu ya. Nah, jadi ganti huruf tertentu dengan angka atau simbol. Jadi kayak di apa ya, kayak buat sensor ya. Biasanya ya kan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pantas kan biasanya kayak diganti eh, dengan simbol tertentu gitu ya, biar tetap bisa dibaca tapi nggak relate gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, itu sama halnya dengan membuat password ya kan itu juga bisa kayak gitu ya. Nah, kayak contohnya di sini aslinya kan di sini buah ya, pakai A ya. Tapi kita ganti A-nya jadi 4 gitu kan. Nah, jadi kayak bisa dibaca ya kan tapi kayak di sensor gitu ya, diganti-ganti gitu ya, disensor gitu. Ya kan? Nah, kemudian pakai metode perasa gabungan gitu ya. Nah, gabungkan beberapa kata acak dengan angka dan simbol. Nah, kayak contohnya di sini kucing 9 melompat jendela ya, gitu-gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kesalahan umum dalam membuat password. Nah, pertama menggunakan tanggal lahir. Nah, udah pada tahu ya. Pakai nama juga jangan ya. Nah, passwordnya juga sama untuk banyak akun. Nah, dan juga terlalu sederhana ya, kata-kata umum gitu kan yang sering ditemui di kamus. Nah, itu hati-hati ya. Nah, ini mengelola banyak password gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya banyak akun nih, bisa puluhan ya, puluhan akun yang berbeda ya. Nah, mengingat semua password mungkin bakal susah gitu ya. Nah, tapi kita ada solusinya ya. Pertama kita bisa pakai yang namanya password manager. Nah, ini ada aplikasi khusus yang menyimpan semua password dengan aman. Jadi kita hanya perlu mengingat satu password utama untuk membuka aplikasi ini gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya kayak gini ya, LastPass ya, One Password gitu ya, Bitwarden gitu-gitu ya. Nah, yang teman-teman mungkin bisa coba download ya. Nah, salah satu dari aplikasi password manager ini ya. Nah, atau catatan yang terenkripsi gitu ya. Nah, untuk yang tidak ingin menggunakan aplikasi bisa mencatat password di buku fisik ya, yang disimpan di tempat aman. Namun pastikan tidak mudah diakses orang lain. Nah, jadi kalau pengen nyimpan di catatan juga sebenarnya boleh gitu ya, tapi pastikan bukan di catatan yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya, atau yang biasanya sering dibuka oleh orang lain gitu ya, tapi simpan di catatan yang emang kita simpan secara rahasia gitu ya, jarang kita pakai gitu ya, gitu. Tapi kalau dari aku lebih recommended itu pakai aplikasi aja ya, password manager. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman download ya. Nah, ini salah satu ya. Oke, ini ada verifikasi dan OTP ya, atau singkatan dari one time password gitu ya. Nah, apa sih itu verifikasi ya? Nah, verifikasi dua langkah teman-teman pasti udah pada tahu ya. Nah, jadi verifikasi dua langkah itu adalah sistem keamanan yang memerlukan dua bentuk identifikasi gitu ya, sebelum memberikan akses ke akun gitu ya. Nah, ini kayak rumah dengan dua pintu gitu ya. Nah, jadi kayak pintunya tuh berlapis gitu ya. Nah, setelah kita berhasil buka kunci eh, pintu pertama, maka kita harus buka eh, pintu kedua gitu ya dengan kunci yang berbeda gitu ya. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, kemudian ada one time password itu apa sih? Nah, jadi one time password atau OTP itu adalah kode unik yang hanya berlaku sekali dan berjangka waktu terbatas. Nah, jadi OTP ini adalah kode angka biasanya sekitar 4 sampai 6 digit yang dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi khusus gitu ya. Nah, kode ini hanya berlaku untuk satu kali penggunaan dan biasanya kadaluarsa dalam 1 sampai 5 menit. Nah, jadi OTP ini kayak
kita tuh login ya kan pakai suatu akun gitu kan. Nah, terus aplikasi ini pengen apa ya? Aplikasi ini pengen tahu gitu ya, pengen verifikasi gitu ya, dengan cara setelah kita login ya kan pakai akun A ya kan, maka aplikasinya ini ngasih kode gitu ya ke akun A gitu kan. Nah, kalau memang akun A ini memang kita yang punya, ups, kalau memang akun A ini memang kita yang punya ya, maka kita bakal tahu gitu ya kode yang dikasih aplikasi tersebut gitu ya. Nah, terus kita isi kodenya baru kita bisa akses gitu ya. Nah, contohnya yang aku tahu sih saat ini contoh aplikasi yang kayak gitu ya kayak games Mobile Legends gitu ya sama Clash of Clans ya, itu juga ya. Nah, Mobile Legends ini biasanya kalau kita login pakai akun Muntun biasanya ya. Nah, itu ada kode verifikasinya gitu ya. Nah, atau Clash of Clans juga ya kalau kita pakai akun COC gitu kan. Nah, buka akun COC ya kan. Nah, itu pernah tuh aku apa ya diminta kode-kode gini-gini ya, OTP gini ya. Nah, gitu. Nah, ini jenis-jenis metode verifikasi ya. Nah, pertama ini ada SMS ya. Nah, jadi kayak dikirim lewat SMS gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita loginnya tuh pakai nomor telepon ya. Nah, ini kalau kemudian ada email ya. Ini kalau kita loginnya tuh pakai akun gitu ya, pakai email gitu ya. Nah, atau pakai aplikasi Authenticator gitu ya. Nah, ini jujur aku belum pernah ya untuk aplikasi Authenticator nih kayak gimana ya. Jujur aku nggak pernah ya. Nah, tapi yang paling umum biasanya ini sih SMS atau email ya biasanya. Ini cara kerja OTP ya. Nah, jadi pertama-tama kita login ya kan. Nah, server menghasilkan kode, kodenya dikirim ke akun yang kita pakai buat login tadi ya kan. Nah, kalau misalnya eh, udah dapat kodenya kita isi kodenya, kalau benar baru verifikasi berhasil gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Kenapa sih OTP itu penting? Nah, takutnya ini perlindungan dari pencurian password gitu ya. Nah, jadi walaupun password bocor gitu kan, nah peretas tetap memerlukan kode yang hanya kita terima gitu ya. Nah, jadi kita yang selaku pemilik akun ya kan itu bisa menerima kode OTP ini gitu ya. Dan yang eh, punya password kita gitu kan. Nah, password kita bocor misalnya ya kan. Nah, itu nggak bakal dapat gitu ya kode OTP-nya gitu kan. Gitu-gitu ya. Jadi kode OTP ini dipastikan hanya datang gitu ya ke kita yang punya akun gitu ya. Nah, kalau emang kita punya akun ya pasti ada notifikasinya gitu ya. Kode verifikasi berupa SMS atau email gitu kan. Nah, ini notifikasi aktivitas mencurigakan. Nah, jadi jika menerima OTP tanpa mencoba login itu pertanda ada yang mencoba mengakses akun kita. Nah, ini nih eh apa namanya? Menurut aku kegunaan OTP yang paling penting menurut aku yang ini nih. Jadi jadi bisa jadi ya kan akun akun kita itu juga dimiliki oleh orang lain gitu ya. Nah, karena akun kita itu juga dimiliki oleh orang lain, maka otomatis orang lain juga bisa mendapatkan kode OTP ini gitu ya. Nah, akan tetapi ya kita yang juga punya akun itu juga akan dapat kode OTP ini, ya kan? Nah, dan kita pun menjadi bingung gitu ya, kayak, hah, kita nggak ada login, kok tiba-tiba dapat kode OTP, ini apa maksudnya gitu ya. Nah, di situ kita langsung bisa menyimpulkan kalau ini pasti ada aktivitas yang dilakukan oleh pengguna lain gitu ya, menggunakan akun kita. Nah, di situ kita bisa langsung ambil tindakan ya, entah itu putus apa namanya hapus akun atau ngapain gitu ya, atau ngelakuin hal lain gitu ya. Nah, intinya ini salah satu kegunaan OTP yang paling penting buat mendeteksi peretasan gitu ya, peretasan akun. Nah, ini keamanan transaksi keuangan gitu ya. Nah, ini kayak bank gitu ya dan e-wallet gitu kan. Nah, itu biasanya juga pakai OTP gitu ya untuk memastikan transaksi benar-benar di ya dilakukan oleh pemilik akun.
Nah, ini tips menggunakan OTP dengan aman. Nah, jangan bagikan kode. Nah, jadi kalau kita dapat SMS ya kan langsung kita masukin aja ya kan kodenya tuh ke dalam aplikasinya gitu ya. Nah, gitu ya, jangan dibagikan, malah dibagikan gitu kan. Nah, perhatikan waktu kadaluarsanya gitu ya. Nah, pokoknya kalau udah dapat ya kan langsung aja masukin gitu ya, jangan nunda-nunda gitu ya, karena biasanya 5 menit udah kadaluarsa biasanya ya. Nah, atau waspada OTP yang nggak diminta. Nah, jadi kalau misalnya nih kita nerima kode OTP ya kan tanpa melakukan login, nah jadi segera kita ganti password akun gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, jadi lebih tepatnya bukan hapus akun sih, lebih tepatnya ya, tapi ganti password akun ya. Nah, karena kalau kalau hapus akun kayaknya bakal ribet sih kalau kita hapus akun lalu bikin akun baru gitu kan. Nah, kayaknya bakal ribet gitu ya buat mindahin datanya ya kan. Jadi lebih tepatnya ganti password ya. Sorry ya, teman-teman. Oke, ini perbedaan OTP dan password gitu ya. Nah, kalau password ini dibuat dan diingat oleh pengguna gitu-gitu ya. Berlaku hingga diubah sama sekali sama setiap kali digunakan gitu ya. Nah, bisa ditebak atau dicuri ya. Nah, gitu-gitu ya. Dan tanggung jawab pengguna untuk menjaganya. Nah, sedangkan OTP ini dihasilkan otomatis oleh sistem. Nah, dan apa namanya expirednya itu biasanya cuma hitungan menit. Nah, selalu berbeda setiap kali dibuat dan sangat sulit ditebak ya tentunya karena acak ya. Nah, dan dikirim ke perangkat yang terdaftar ya. Ya lebih tepatnya ke perangkat yang memiliki akun yang sedang login ya, lebih tepatnya. Ini contoh penggunaan OTP dalam kehidupan sehari-hari kayak belanja online, mobile banking ya, login dari perangkat baru gitu ya. Nah, atau perubahan pengaturan akun gitu ya. Apa yang harus dilakukan jika tidak menerima OTP? Nah, jadi kita udah login ya kan, tapi kok nggak nerima kode OTP gitu ya. Nah, mungkin aja itu terjadi karena sinyalnya mungkin lagi lelet gitu ya. Nah, atau mungkin aplikasinya lagi maintenance ya kan. Nah, jadi bisa aja lagi nggak responsif gitu ya aplikasinya ya kan. Nah, jadi kita bisa tunggu sebentar lalu coba minta kode ulang gitu ya, kode OTP ulang gitu ya. Atau periksa juga spam gitu ya. Nah, takutnya mungkin kita udah minta minta kode OTP-nya udah kebanyakan gitu kan atau gimana ya. Dan juga kalau misalnya ngerasa terganggu gitu ya sama eh, peristiwa ini ya teman-teman bisa hubungi customer service gitu ya. Nah, ini kita bahas tentang bahaya berbagi akun ya. Nah, jadi berbagi akun dengan orang lain mungkin terlihat praktis atau sebagai bentuk kepercayaan, tetapi praktik ini menyimpan banyak risiko yang perlu dipahami dengan baik. Nah, jadi kenapa sih berbagi akun itu berbahaya? Nah, yang pasti kehilangan privasi gitu ya. Nah, eh, jadi tentunya setiap kali apa yang kita lakukan di suatu akun bakal diketahui gitu ya oleh orang lain gitu ya yang juga punya akun kita gitu ya. Nah, kita login kemana itu orang lain itu tahu gitu ya. Kita kita nonton apa di YouTube orang lain tahu gitu ya. Eh, kita nulis pesan apa di WhatsApp ya kan orang lain juga tahu gitu ya. Nah, itu risiko penyalahgunaan gitu ya. Nah, jadi takutnya apa ya? Akun kita tuh dipakai buat hal-hal yang nggak kita setujui gitu ya. Nah, kayak transaksi tanpa izin gitu kan. Nah, kayak contohnya yang paling parah itu pinjol sih, ya kan. Nah, tapi itu biasanya kalau pinjol biasanya pakai KTP sih biasanya ya. Nah, mungkin yang lebih tepatnya belanja online tanpa persetujuan kita mungkin ya. Nah, COD ya misalnya ya, mesan barang COD gitu-gitu kan. Nah, tiba-tiba datang ke rumah kita ya kan barang yang nggak kita pesan gitu kan. Nah, kita bingung gitu kan, ini punya siapa gitu kan. Nah, ternyata itu ulah dari orang yang punya akun kita gitu kan. Nah, orang lain gitu ya.
yang punya akun kita gitu kan. Nah, kita perasaan nggak pernah pesan gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba datang barangnya gitu kan. Dan juga kita tentunya akan kehilangan kontrol gitu ya. Nah, kita susah melacak siapa yang melakukan apa gitu ya. Jika banyak orang menggunakan satu akun gitu ya. Nah, jadi kita eh, nggak tahu nih siapa yang mesan barang COD ini ya, mesan barang Shopee COD ini gitu ya. Barang A di Shopee gitu kan. Nah, ini siapa gitu ya. Nah, jelas-jelas kita nggak ada pesan kok tiba-tiba datang ke rumah kita ini ada apa ya gitu ya. Susah gitu. Kita ngelacak. Nah, itu sih. Nah, ini skenario berbahaya eh, saat kita berbagi akun gitu ya. Nah, jadi akun streaming gitu ya. Nah, ini kayak berbagi password Netflix atau Spotify dengan teman itu bisa membuat akun kita disalahgunakan atau password diubah tanpa sepengetahuan kita gitu ya. Nah, kalau passwordnya diubah ya mampus kita ya. Kita nggak bisa lagi gitu ya mengakses akun akun kita sendiri gitu ya. Iya, akun kita sendiri bakal nggak bisa eh, pakai lagi gitu ya sama kita gitu ya karena passwordnya udah berubah duluan gitu ya dan kita nggak tahu password yang diubah ini jadi apa gitu kan. Nah, ini akun medsos gitu ya. Nah, memberikan akses Instagram atau Facebook berisiko posting yang nggak pantas yang mencemarkan reputasi kita. Nah, takutnya kita kita nggak pernah posting ya ya kan di IG ya. Bisa dikatakan kita ini orang yang nggak aktif gitu ya di media sosial. Tapi kok orang lain pada benci gitu kan sama kita gitu kan, pada gosipin kita ya kan, ih kita itu orangnya tuh suka suka nyebarin nyebarin konten-konten gak senonoh misalnya gitu-gitu kan. Nah kita bingung, hah? Kita nggak pernah posting kok. Orang tiba-tiba ngebicarain kita tuh ada apa gitu ya. Ternyata setelah dicek akun IG kita, penuh dengan konten-konten yang memang nggak pantas gitu ya. Dan itu bukan ulah kita gitu kan, tapi ulah orang lain gitu ya, yang juga punya akun medsos kita. Nah itu ya, yang paling ditakutkan, hancur sudah reputasi kita ya. Nah ini akun e-wallet atau banking, nah ini yang sangat berbahaya ya. Nah ini bisa merugikan kita secara finansial ya. Nah kayak eh, apa ya kayak tiba-tiba duit duit digital kita kok berkurang gitu kan. Nah ternyata ada transfer yang nggak kita lakukan gitu ya, transfer duit gitu ya ke rekening yang nggak kita ketahui, nggak kita kenal ya kan gitu-gitu ya. Nah ini yang paling berbahaya ini akun e-wallet sih atau banking. Nah ini yang paling jangan sampai dibagi-bagikan ke orang lain ya, awas ya. Ini konsekuensi hukum ya dan kebijakan. Nah, ini pelanggaran apa namanya? eh, Berbagai akun itu bisa melanggar aturan-aturan yang ini ya, yang ada konsekuensinya ya. Nah, yaitu pelanggaran TOS ya, Term of Service ya. Nah, hampir semua platform melarang berbagi akun dalam ketentuan layanan ya. Jika ketahuan akun bisa diblokir permanen ya. Nah, kalau Mobile Legends aku nggak tahu sih, kira-kira apakah eh, ada term of service ini ya, nggak tahu sih. Ya, harusnya ada ya, harusnya ya. Karena aku pernah dengar katanya jual beli akun itu sebenarnya ilegal gitu ya, jual beli akun di Mobile Legends ya. Nah, berarti ada ya term of service ini. Nah, tanggung jawab hukum gitu ya. Nah, pemilik akun bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut, meskipun dilakukan orang lain. Nah, jadi kayak kita kena tuduh ya kan jadinya gitu ya. Nah, kita yang nggak pernah posting eh, hal-hal yang nggak senonoh, kok tiba-tiba kita kena pasal gitu kan. Nah, itu ternyata eh, apa ya? Itu ternyata ya karena ulah orang lain gitu ya, yang eh, ngeposting-posting hal nggak senonoh itu gitu ya. Nah, akan tetapi kita ikut kena karena kita yang punya akun gitu ya. Nah, gitu. Dan tentunya kehilangan garansi keamanan. Nah, jadi kalau setelah password dibagikan, platform tidak akan bertanggung jawab dan sulit membuktikan klaim gitu ya. Nah, jadi platform nggak bisa apa ya? Platform itu nggak bisa kayak menjamin keamanan kita semaksimal mungkin itu nggak bisa. Jadi
kalau udah berbagi akun dengan orang lain itu ya sudah susah ya kan jadinya ya kan. Platform benar-benar nggak bisa melacak ini beneran kita kah yang login atau bukan gitu ya, nggak bisa ya. Nah, platform juga ada batasannya gitu ya. Jadi ya kita sebagai pengguna akun ya pinter-pinter aja gitu ya. Emang apa untungnya sih bagi-bagi akun sama orang gitu kan. Nah, kenapa nggak kita sendiri aja gitu ya. Nah, ini alternatif aman daripada berbagi akun. Nah, eee, yang pertama bisa pakai yang namanya paket keluarga atau grup gitu ya. Nah, banyak layanan menawarkan paket sharing resmi yang memungkinkan beberapa orang menggunakan layanan dengan akun masing-masing gitu ya. Nah, jadi eee, ini aku kurang tahu contohnya kayak gimana ya, aku belum pernah ya, jujur aja belum pernah ngerasain. Nah, ya teman-teman yang tahu bisa coba kasih tahu di kolom komentar ya. Ya ini ada fitur pengunjung atau sub-account gitu ya. Nah, platform kayak Netflix gitu ya memiliki fitur profil terpisah. Jadi nggak perlu berbagi password utama. Nah, ini aku juga nggak tahu ya soal Netflix. Aku nggak pernah pakai Netflix ya soalnya ya. Yang tahu juga boleh dikasih tahu di kolom komentar. Nah, dan membuat akun terpisah. Nah, ini solusi yang paling aman gitu ya. Nah, jadi setiap orang punya akunnya sendiri gitu ya, meskipun memerlukan biaya tambahan gitu ya. Nah, ini tanda-tanda akun sudah disalahgunakan. Nah, ini ada aktivitas yang nggak dikenal gitu kan. Nah, kita nggak ngelakuin apa-apa kok tiba-tiba ada data yang aneh gitu ya, data data aneh yang baru gitu ya. Nah, terus ada perubahan pengaturan gitu ya. Nah, email pemulihan, nomor telepon atau password itu kok berubah gitu ya, tanpa kita ubah gitu kan. Nah, ini keluhan dari kontak gitu kan. Nah, teman atau keluarga kita melaporkan menerima pesan aneh dari akun kita gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, padahal kita nggak ada ngirim pesan yang aneh-aneh gitu kan. Nah, jadi kayak disadap gitulah. Nah, ini hati-hati ya kalau udah kayak gini, segera ganti password atau segera ambil tindakan yang memungkinkan. Oke? Nah, ini langkah daruratnya ya, ganti kata sandi ya, pastinya ya, ganti password gitu ya. Nah, pastinya ya. Nah, ini yang paling umum ya. Nah, terus aktifkan 2FA ya. Nah, ini jujur aku juga kurang tahu ini 2FA ini apaan ya. Mungkin teman-teman bisa coba kasih tahu di kolom komentar yang tahu ya. Nah, periksa dan cabut akses. Nah, ini eh, kita coba periksa gitu ya, kira-kira siapa aja yang punya akses terhadap akun kita. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang punya akses gitu kan, nah itu segera cabut gitu ya eee, akses terhadap orang tersebut gitu ya. Jadi biar orang itu nggak bisa lagi gitu ya eee, akses akun kita. Dan tentunya hubungi customer service gitu ya. Kecepatan reaksi sangat penting, segera ambil tindakan untuk meminimalkan kerusakan dan mengamankan kembali akun gitu ya. Nah, ingat ya, eee, kerusakan nggak hanya terjadi pada akun kita aja, tapi juga pada reputasi kita, ya, dan juga kerugian nyata, ya. Kayak contohnya tadi, dalam, akun e-wallet gitu kan, nah, tiba-tiba, rekening kita duitnya berkurang gara-gara ada transfer yang nggak kita lakukan, gitu-gitu kan. Nah, itu contoh kerugian nyata, ya. Jadi nggak cuma akun doang yang rusak, ya. Atau, kita dituduh, ngelakuin macem-macem di media sosial, padahal kita nggak pernah ngelakuin apa-apa, gitu ya. Nah, itu reputasi kita bakal rusak, gitu ya. Bahkan bisa berujung pidana, gitu kan. Nah, pidana yang, sebenarnya tuh, bukan kita gitu ya, yang ngelakuin gitu ya. Nah, itu reputasi kita rusak, hati-hati, ya. Nah, gitu. Oke, sudah habis materinya. Aku rasa sampai sini saja video kita kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.